Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan puluhan karyawan itu mengoperasikan 14 aplikasi pinjol ilegal yang telah beroperasi sejak sebulan lalu. Saat beroperasi, puluhan kantor pinjol itu memiliki peran masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amini. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Proteksi Tanaman. Kali ini saya ingin membahas tentang maraknya pinjaman online ilegal. Maraknya pinjaman online ilegal belakangan ini telah menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Tak jarang mereka yang terjebak menerima perlakuan tak etis atau bahkan teror saat ditagih pinjaman online. Layanan ini menjadi alternatif banyak orang yang ingin mendapatkan dana secara instan atau cepat. Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal antara lain, yang paling utama yaitu lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang, dan juga karena kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi. Adapun faktor lain yaitu membayar hutang kepada orang lain, latar belakang ekonomi yang menengah ke bawah, dana cair lebih cepat, memenuhi kebutuhan gaya hidup, dan kebutuhan yang mendesak. Adapun dampak negatifnya yang paling utama yaitu menimbulkan beban bunga yang sangat besar, atau bahkan bisa berdampak pada kehidupan peminjam tersebut, termasuk rumah tangga yang berantakan hingga bunuh diri. Hal ini terjadi karena si peminjam tidak mampu membayar dan mengakibatkan frustasi. Cara menghindari maraknya peminjaman online ilegal antara lain yaitu: yang pertama yaitu cek di website resmi OJK. Yang kedua, lihat transparansi bunga. Yang ketiga, jangan tergiur ajakan-ajakan yang memaksa. Yang keempat, pastikan rekam jejak digitalnya. Yang kelima, cek aplikasi atau situsnya. Yang keenam, gunakan identitas digital. Selanjutnya yaitu 5 langkah apa yang harus dilakukan bagi masyarakat yang sudah terjerat pinjol ilegal. Di antaranya sebagai berikut. 1. SWI menyarankan bagi masyarakat untuk segera melunasi pinjaman yang telah dipinjam. Yang kedua, laporkan penyelenggara atau pinjol ilegal tersebut kepada SWI dan kepolisian. Yang ketiga, apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan berupa pengurangan bunga, perpanjangan waktu, dan penghapusan denda. Yang keempat, apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk bayar utang lama. Yang kelima, apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika, dapat melakukan blokir ke semua nomor yang meneror. Jadi hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.